apa yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memilih beasiswa. Yang pertama itu kembali ke jurusan dan negara apa yang mau kita pilih. Kan kita mau kuliah ke luar negeri, itu mau dapetin suatu ilmu tertentu. Jadi fokus dulu pertama kita mau ambil jurusan apa gitu. Pastiin itu benar-benar, karena itu yang nanti akan kita bawa pulang secara real gitu. Ilmu apa, jurusan apa. Jadi pertama yang perlu kita pertimbangin jurusannya jurusan apa. Terus jurusan itu yang bagus itu ada di negara mana. Nah nanti baru kemudian dari situ, karena setiap negara itu provider jenis beasiswanya beda-beda gitu. Jadi tentuin dulu negaranya, kamu mau kemana, mau ambil jurusan apa. Baru setelah itu nanti kita bisa membuat list lengkap beasiswa yang memungkinkan untuk masuk ke negara atau jurusan tersebut. Nah terus yang kedua yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memilih beasiswa itu adalah coverage dari beasiswanya. Jadi beasiswa macam-macam. Ada yang beasiswanya hanya memberikan bantuan untuk biaya pendidikan. Ada yang dia memberi biaya pendidikan dan juga biaya hidup selama kita di sana. Ada yang lebih lengkap lagi, ada juga yang melengkapi dengan biaya untuk riset ketika kita harus melakukan riset di sana. Ada juga yang melengkapi lagi biaya untuk beli buku dan lain-lain, beli buku dan peralatan belajar gitu. Untuk laptop dan sebagainya itu ada. Terus juga biasanya ada yang sampai hampir semua biasanya melengkapi dengan asuransi selama kita ada di sana. Jadi yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memilih beasiswa adalah beasiswa itu mengcover apa saja. Lebih lengkap coveragenya lebih bagus. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga, pastinya selain coveragenya tadi, selain item-itemnya banyak yang di cover adalah nominalnya. Berapa nilai beasiswanya gitu. Berapa biaya hidup yang ditanggung sama mereka tiap bulannya atau tiap tahunnya. Itu harus kita pelajari dan kita cocokkan dengan tingkat biaya hidup di negara tersebut gitu. Bisa jadi mungkin jumlah $500 cukup bagus untuk di Indonesia, tapi ketika kita hidup di negara yang mereka pendapatan per kapitanya udah sekitar $1.000 per bulan, itu rata-rata realnya, itu jadinya $500 bisa jadi nggak cukup untuk hidup sehari-hari selama di sana. Jadi nominalnya berapa, nominal beasiswanya, dan itu harus kita riset, kita pelajari, kita tanya sama teman-teman Indonesia yang udah ada di sana, biaya hidup normal dan wajar per bulan itu berapa. Terus kemudian yang keempat adalah kita juga perlu pelajari reputasi dari beasiswa tersebut. Reputasi yang pertama itu berhubungan dengan image. Jadi ada beasiswa yang memang terkenal mereka sangat selektif, beasiswanya bergengsi, dan ketika kita kuliah di luar negeri dengan beasiswa tersebut, value kita akan sangat naik gitu begitu nanti masuk ke pasar kerja. Yang kedua, reputasi selain soal image dan nilai jual diri kita setelah kita mendapatkan beasiswa itu, yang reputasi yang lain adalah tentang seberapa reliable beasiswanya. Ada beberapa beasiswa yang mereka malah terkenal suka telat gitu stipendnya. Itu juga perlu diantisipasi. Pastikan kita apply untuk beasiswa yang benar-benar terpercaya dan bertanggung jawab gitu. Malah juga pernah ada beasiswa yang dia organisasi yang ngasih beasiswanya bubar gitu di tengah jalan, padahal dia belum selesai masa studinya. Jadi kalau di recap, yang pertama balik lagi ke jurusan dan negara apa yang mau kita pilih gitu. Ntar dari situ kita bisa nge-list beasiswa apa aja yang memungkinkan untuk mengcover biaya kita kuliah di negara tersebut dan jurusan tersebut. Yang kedua adalah coverage beasiswanya, item-item apa aja yang di cover oleh beasiswa tersebut. Yang ketiga adalah nominalnya, dan yang keempat adalah reputasi dari beasiswa tersebut.